Assalamualaikum, hai semuanya, jumpa lagi di RM Novel. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe, enjoy your reading. Son of My Life, SPP, Season 3, Chapter 79, Kejutan di Pagi Hari. Subuh telah lama menyingsing, malah matahari merangkak ke permukaan. Jam telah mengarah pada angka 6. Hanya kurang beberapa menit saja. Baik Hasan serta Naura tengah tak sabar menunggu jam di atas tempat tidur. Ponsel mereka genggam dan tepat saat jarum jam mencapai angka 6, serempak mereka membuat panggilan. Naura ditugaskan menghubungi kantor asrama putra, sedangkan Hasan memilih asrama putri. Bersamaan pula, panggilan yang mereka buat diangkat oleh petugas. Jadilah Hasan memilih menjauh supaya Naura tidak terganggu, termasuk dirinya. "Baik ibu, kami panggilkan dulu," sahut petugas di asrama putra. Sesaat sambungan sama-sama terputus sementara, selagi Zadid serta Nada dipanggil. Dan tak seberapa lama, baik Hasan juga Naura melakukan panggilan kembali. "Assalamualaikum, Mam," sambung Zadid. "Waalaikumsalam, pagi sayang," balas Naura. "Pagi juga, kenapa Mam nelpon sepagi ini?" timpal Zadid juga mengajukan tanya. Dalam beberapa detik, hening tercipta pada sambungan telepon. Itu karena Naura masih memanggil sang suami. Saat keduanya kembali duduk bersama di tempat tidur, serempak Hasan serta Naura bersuara, "Selamat ulang tahun." Oh, betapa kagetnya Zadid dan juga Nada. Mereka terpaku dalam kejutan pagi yang dibuat oleh kedua orang tua mereka. Senang, berbunga-bunga, seolah segala kebahagiaan datang menyerbu. "Mom, Daddy," seru Zadid nyaris meledak tangisnya. "Gimana keadaanmu, Nak?" sambung Hasan pada Zadid. "Daddy, apakah itu ditujukan padaku atau pada Zadid?" sahut Nada setelah bisa membawa diri. "Tentulah pada kalian berdua," jawab Hasan. "Sayang, ini ponsel Mam sama Daddy di loudspeaker," ungkap Naura. "Sungguh?" seru Nada, kembali terkaget. "Iya sungguh," balas Naura. Seakan mendapatkan jalan untuk bertindak usil, Nada langsung lebat bicara. Tema yang ia bicarakan tak lain adalah saudaranya sendiri, Zadid. Ia mengadu pada kedua orang tua mereka perihal Zadid yang mendapatkan hukuman. "Hukuman?" seru Hasan serta Naura kaget. "Sisi," sentak Zadid di sambungan, geram ia. "Iya, tanya saja pada Zadid," kata Nada mempertegas. "Dasar mulut beo," umpat Zadid bertambah kesal. Nggak boleh berkata kasar," tegur Naura. "Mam, Sisi itu terlalu usil, mulutnya seperti beo betina," bela Zadid. Hasan sendiri masihlah terdiam, mendengarkan perdebatan kedua anaknya. Teringat akan waktu yang diberikan hanyalah sebentar, Hasan pun melempar tanya, tepatnya meminta penjelasan pada Zadid, bagaimana ia bisa mendapatkan hukuman. "Itu Dedi, di kamarku ada 2 anak dari Madura. Mereka sungguh lucu, suka menghibur kita. Aku hanya tertarik saja sama bahasa mereka. Jadilah aku belajar. Pas iseng bicara sepatah dua patah, pengurus asrama lewat. Jadilah Zadid kena hukuman, bertiga sama Kak Miftah, sama Kak Ulum." Terang Zadid pada akhirnya buka suara. Di sambungan, Hasan lega mendengarkan. Ia pikir kesalahan apa yang dibuat oleh putranya sehingga mendapatkan hukuman. Ternyata hanyalah demikian, dan ia pun pernah mengalami hal yang sama, namun berbeda kasus, dulu sewaktu di pesantren. "Ayah pikir, lagian kamu Nak," ujar Hasan tidak menegur. "Itu pengurus asramanya saja yang terlalu ketat. Tanpa dibuat peraturan, Zadid gak keberatan berbahasa Inggris. Bahasa Perancis juga iya. Mau diadu pun gak gentar Ana," balas Zadid kemudian tertawa terpingkal-pingkal. Mereka sebagai pendengar juga terhibur akan celotehan Zadid, tak terkecuali Nada. Didominasi oleh si kembar yang bercerita kehidupan mereka di pesantren, obrolan tercipta begitu hangat.
Canda tawa juga terlihat menghiasi. "Oh Dedi, kiranya hadiah apakah yang bakal kita dapat sebagai hadiah ulang tahun?" Celetuk Nada. "Itu rahasia, yang pasti ayah sama mam sudah menyiapkannya. Tunggu saat kunjungan nanti," sahut Hasan. "Jadi gak sabar ini," seru Zadid. Sayang, obrolan telah sampai di penghujung batas waktu yang diberikan. Kendati belumlah puas, sambungan terpaksa diputus. "Baik-baik ya nak di sana," ucap Hasan sebelum panggilan berakhir. Jadwal kunjungan yang dinantikan telah tiba. Hore, serasa lama saja menunggu. Baik itu bagi Hasan serta Naura, terlebih bagi si kembar. Apa yang diminta oleh Nada telah disiapkan. Teruntuk hadiah, itu sudah sangat siap. Jika ada yang kurang, itu hanyalah tinggal sarung wanita saja. Hasan menyarankan untuk membeli di toko sekitar pesantren. Pastilah banyak yang menjual, tebak laki-laki itu. "Kalau nggak ada, nanti Nada bisa ngambek," bantah Naura tidak tenang. "Ayolah dek, Mas ngerti lingkungan pesantren. Gak mungkin gak ada toko, percaya deh," tegas Hasan meyakinkan. "Aku gak ikut-ikut ya nanti kalau Nada ngambek," sambung Naura. "Oke, serahkan sama Mas," sahut Hasan penuh keyakinan. Mereka masihlah terlibat obrolan, sembari menata apa yang hendak mau dibawa kala ponsel Naura berdering. Bangkitlah wanita itu dari sofa. Berjalan cepat ia mencapai tempat tidur di mana ponsel tergeletak. "Lucy," gumam Naura. Nampak kaget kala mendapati nomor kontak Lucy terpajang di layar ponsel. Sedikit dibuat cemas lantaran wanita itu tengah hamil muda. Cepat-cepat Naura angkat panggilan tersebut. "Ya Lus, ada apa?" tanya Naura tak sabaran. "Gak ada apa-apa, cuma mau mastiin yang tempo hari itu gimana? Sudah dipraktekkan kan?" cerca Lucy, kepo dengan sendirinya. Naura menghela nafas, degup dadanya perlahan normal kembali seiring kecemasan berangsur lenyap. Ditepuknya itu jidat sebelum menanggapi kekepoan Lucy. "Kepo benar kamu," timpal Naura. "Hei, setidaknya aku ini kan penyintas. Kalau nanti berhasil itu berkat diriku juga," kilah Lucy membela diri. "Oh Lus, siang ini kamu sibuk gak?" tanya Naura mengalihkan perhatian. "Enggak, ayo kita ketemuan," jawab Lucy malah mengajak Naura. "Oke, aku jemput ya Bumil," balas Naura kemudian mengakhiri panggilan. Hasan di sofa sedari tadi menguping pembicaraan sang istri di telepon. Saat panggilan itu berakhir, mulutnya tak kuasa menahan diri. "Kepo soal apa dek?" cercanya tertular. "Oh Tuhan," seru Naura menepuk jidatnya untuk kali kedua. Tidak berniat menjawab, Naura melempar ponsel ke kasur. Lalu berjalan ia ke lemari, berniat memilih baju yang akan ia kenakan untuk keluar nanti siang. Merasa diabaikan, Hasan yang sudah kepalang tanggung penasaran, bangkit dari duduknya. Berjalan cepat, ia datangi Naura. Dan tangan laki-laki itu melayang ke pantat Naura. Ya, ia memukul pantat sang istri. Lalu, apa yang terjadi? Naura, jangan ditanya lagi. Wanita itu tersentak dan spontan berbalik badan, melotot pada Hasan yang telah membuatnya geram. Akan tetapi, itu hanya berlaku sedetik saja. Wajah keterkejutan Hasan membuat Naura melongo. "Kenapa?" cercanya mengawinkan alis. Hasan tersentak sadar. Alih-alih menjawab, Hasan membalik tubuh Naura tanpa kata terlontar. Naura kebingungan dibuatnya, namun tak kuasa menolak. Lalu, saat Naura kembali membelakangi dirinya, untuk kali kedua Hasan memukul pantat sang istri. "Ih, Wadimor!" sentak Naura, dua tangannya menutupi pantat yang dipukul. Raut wajah Hasan terlihat bingung, juga terlihat sedang berpikir. Lantas, apa yang terlintas di benak laki-laki itu sehingga memukul pantat istrinya 2 kali? Jawabannya tak lain karena ia mendapati sesuatu yang berbeda. Akan tetapi Hasan masihlah tak mengerti, sehingga ia mencari jawabannya. "Oh adik, itu rasanya kok beda?" seru Hasan. Sungguh, Naura tidak mengerti akan pernyataan yang berbau pertanyaan barusan.
Suamiku, sebenarnya apa yang kamu bicarakan? Kata Naura menuntut penjelasan. Kali ini Hasan tersipu. Setengah tertunduk wajah laki-laki itu kala memberikan jawaban. Penjelasan tepatnya. Itu pantat adik, rasanya kok beda, ungkap Hasan. Oh, apa? Kedua bola mata Naura terbelalak. Spontan wanita itu berbalik. Ia amati mimik wajah sang suami. Siapa tahu laki-laki yang berdiri di hadapannya lagi hilang kesadaran atau bagaimana. Suamiku, ada apa denganmu? Cerca Naura memicingkan mata. Dibuat malu akan tatapan sang istri, Hasan memalingkan muka. Senyum-senyum ia kala menanggapi tafsiran lain yang diterima oleh Naura. Adik pikir mas ini kerasukan apa? Sungguh rasanya ada yang beda, ungkap Hasan kian memperjelas. Bisakah dijelaskan beda dalam hal apa? Tuntut Naura. Mengangkat kedua pundak, Hasan pun bersuara. Seperti lebih berisi, lebih padat, lebih apa lagi ya? Oh, muka Naura merah padam. Sungguh, ia merasa sang suami menjelma menjadi pria mesum. Namun, mulut tak sanggup membuat pernyataan, khawatir Hasan akan tersinggung. Tunggu, apakah ini yang disebut puber kedua? Ujar Naura di hati. Mendadak ia dilanda kecemasan. Akan tetapi wanita itu berusaha bersikap tenang. Ada-ada saja. Sudah sana, katanya janjian sama Mas David sama Leo. Ujar Naura mengalihkan. Oh iya, untung adik ngingetin, sahut Hasan teringat. Naura pun merasa lega kala Hasan berlalu dari hadapan. Senyum bahkan mengembang sempurna kala ia mengantar kepergian Hasan hingga di ujung tanda. Senyum bahkan mengembang sempurna kala ia mengantar kepergian Hasan hingga di ujung tangga. Hati-hati, ucap Naura. Mas pergi dulu, balas Hasan. Ciuman singkat mendarat di pipi Naura dan juga seakan mendapati kesenangan tersendiri. Tangan laki-laki itu memukul pantat Naura kendati tidaklah keras. Bahkan sempat-sempatnya laki-laki itu meremas pula. Ya Tuhan, Wadimor! Ya Tuhan, Wadimor! Sentak Naura kaget. Sebagai bentuk permintaan maaf, Hasan melempar senyum manis. Kemudian berlalulah laki-laki itu. Naura tak kuasa tak membalas. Senyum ia hadiahkan. Juga tangannya berlambai kala Hasan telah mencapai lantai 1 rumah. Selang beberapa saat setelah sang suami tak nampak lagi, buru-buru Naura kembali ke kamar. Menjatuhkan diri di tempat tidur, ia sambar ponsel. Ada satu hal yang menyita pikirannya, itu sebuah dugaan mengenai puber kedua yang dialami Hasan. Dengan lincah, jari jemari Naura mengetik kata kunci pada laman pencarian di bah Google. Apa yang hendak ia cari? Itu tak lain seputar puber kedua pastinya. Bola matanya menatap penuh konsentrasi, menunggu ulasan yang disuguhkan bah Google. Dan detik berikutnya, bola mata wanita itu bergelirnya dari ujung atas menurun, menatap layar ponsel, membaca tiap judul artikel yang terpajang. Coba kita lihat yang ini, gumamnya, memilih opsi paling atas dari layar ponsel. Dalam sekejap, layar berganti pada laman sebuah artikel yang dikupas oleh situs blog kesehatan yang cukup dikenal. Sebuah artikel seputar puber kedua. Antusias, Naura membaca artikel tersebut. Dalam artikel tersebut dijelaskan mengenai puber kedua atau dalam bahasa kerennya disebut midlife crisis. Juga disebutkan mengenai pemicu seorang pria mengalami puber kedua, yakni aspek kehidupan yang telah stabil bisa menimbulkan kejenuhan. Demikian tertulis. Oh, kening Naura mengkerut seketika. Sejenak perhatiannya teralihkan. Berpikir ia akan kehidupan sang suami. Setidaknya setelah mereka kembali bersama menjadi keluarga yang utuh. Dari segi finansial, suamiku stabil. Pekerjaan juga stabil. Oh Tuhan,
Apakah ia mengalami kejenuhan? Ujar Naura, mulai meneliti aspek kehidupan sang suami. Sungguh, kepala Naura dibuat pening mendadak saat mendapati keterangan yang ia baca seakan terbukti pada studi empiris yang ia lakukan barusan. Bertambah kalut, Naura lanjut membaca artikel tersebut. Siapa tahu juga dijabarkan kiat-kiat menanganinya. Alih-alih mendapatkan apa yang diinginkan, justru artikel tersebut lebih dulu menjelaskan mengenai ciri-ciri yang sering ditampakkan manakala seorang pria mengalami puber kedua. Dan salah satu di antara sekian ciri-ciri tertulis kata berselingkuh. Maksudnya peluang terjadi perselingkuhan yang disebabkan rasa jenuh tadi juga menjadi lebih genit. Sungguh hati Naura terasa dihujam belati. Ketar-ketir ia memikirkan Hasan yang nampak kian ganteng serta matang saja tiap harinya. Oh, tidak. Suamiku cukup baik dalam pengendalian diri, ucap Naura, berusaha mengingatkan diri sendiri supaya tidak parno. Namun, kilas balik sikap nakal Hasan beberapa malam yang lalu juga digabung dengan yang tadi menyerbu keteguhan Naura. Oh Tuhan, apakah suamiku sedang mengalami puber kedua? Seru Naura bertanya-tanya. Ia tak melanjutkan membaca. Sebaliknya, ponsel ia lempar ke samping. Kedua tangannya kini menopang kepala yang mendadak pening memikirkan praduga yang diciptakan sendiri. Aku harus hamil, harus, ujarnya. Sesaat setelah akal berangsur menyatu dengan raga. Melompat turun, wanita itu bergegas ke kamar mandi. Hendak mengguyur kepalanya yang terasa panas serta pening, juga sekalian membersihkan diri, bersiap-siap keluar. Selang kira-kira 1/4 jam lebih, Naura dengan mengenakan jubah mandi keluar. Berjalan ringan, ia mencapai lemari. Hendak mengambil pakaian yang tadi sempat ia pilih, namun belum diambil. Keburu drama pantat mengurungkannya. Nunggu siang kelamaan, gumam Naura, sembari mengaitkan gantungan baju ke gagang pintu lemari. Tepat pada saat tangan Naura melepas kancing paling atas, mendadak drama pantat lagi-lagi menyerbu. Tak jadilah ia berganti pakaian, sebaliknya menarik diri beberapa inci dari pintu lemari. Naura berdiri tegak. Ia perhatikan tiap lekuk tubuhnya. Apakah memang ada perubahan? Atau itu hanya ilusi sang suami belaka? Bahkan wanita itu berputar ke samping, mengarahkan pantatnya ke cermin. Kemudian sedikit memutar kepala, ia amati tubuhnya di pantulan cermin tersebut. Apanya yang berubah? Ujarnya. Bahkan tak puas lewat penglihatan saja, dua tangan Naura mendarat di pantat. Ia pegangi sendiri pantatnya, mencari sebuah kepastian. Tidak aku rasa, ucapnya, tidak bisa menilai. Hingga pada akhirnya, lelah Naura memperhitungkan sekaligus mengamati tubuhnya sendiri. Kemudian, cepat-cepat wanita itu bersiap-siap, termasuk berganti pakaian serta berhias. Hampir sejam berlalu, sembari menuruni tangga, Naura membuat panggilan keluar ke nomor kontak Lucy. Sayang, panggilan itu tidaklah diangkat. Untuk kedua kalinya, setelah mencapai mobil, sebelum mobil itu melesat meninggalkan rumah, Naura berusaha menghubungi Lucy untuk kedua kalinya. Beruntung, panggilan itu diangkat juga pada akhirnya. Iya, sahut Lucy di sambungan. Lus, kamu di apartemen? Tanya Naura. Iya, tapi mau berangkat ini mengikuti kelas ibu hamil, ungkap Lucy. Oke, aku kesana, aku temani kamu, timpal Naura, lalu mengakhiri panggilan secara sepihak. Detik berikutnya, mobil putih itu melesat gesit meninggalkan rumah. Berasa tak sabar supaya tujuan lekas tercapai, Naura nampak berkendara cukup kencang. Di apartemen, Lucy telah menunggu di lobi. Sembari menanti Naura muncul, wanita itu duduk santai di kursi tunggu yang cukup empuk. Sebuah majalah
juga katalog tersedia di atas meja. Mungkin sengaja dibuat pengaturan demikian, supaya mereka yang menunggu tidaklah jenuh. Akan tetapi, baru 2 lembar yang Lucy buka, Naura muncul tanpa pemberitahuan. Tiba-tiba saja, wanita itu berdiri di hadapan Lucy. "Ya Tuhan, ngagetin aku aja," ujar Lucy kaget. "Sorry, tidak berniat. Ayo kita berangkat," sahut Naura. Jadilah Lucy diantar sekaligus ditemani oleh Naura berangkat menuju klinik yang tempo hari untuk mengikuti kelas parenting.